Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, yaitu Ibu Maya Kuswati MPD. Dan tak lupa kepada rekan dan teman-teman seperjuangan di Prodi PGSD. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Abdul Rahman dari Prodi PGSD R1 semester 1 dari kampus Universitas Primagraha. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil karya saya, yaitu esai tentang fenomena alam. Dengan mempersingkat waktu, di sini saya akan membuka presentasi ini dan menjelaskan isi yang terkandung di dalam esai yang saya buat. Mari kita buka presentasi ini dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini saya akan membaca dan menjelaskan isi yang terkandung dalam esai yang bertema tentang fenomena alam, yang berjudul sebuah fenomena alam yang beriringan dengan mewabahnya virus corona. Dunia sudahlah mengalami musibah yang sangat luar biasa, yaitu virus corona. Semua negara terkena dampaknya. Dunia sudah sangatlah tua. Alam sudah tidak bersahabat lagi. Banyaknya fenomena alam yang sering terjadi di dunia ini. Ya, salah satunya gempa bumi dan banjir. Di tahun 2020, dunia terkena bencana yang sangat dahsyat, yaitu adanya virus corona. Bermula dari Cina sehingga bisa menyebar ke seluruh dunia. Virus corona adalah virus yang sangat mematikan dan sudah menyerang manusia. Manusia harus ditolong dan diobati karena sudah terkena gejala virus corona. Bahkan virus corona ini sudah masuk ke Indonesia dari tahun 2020 hingga tahun 2021 sampai sekarang, sehingga perekonomian dunia menurun. Bahkan perekonomian di Indonesia pun sangatlah menurun drastis. Akibat dari virus corona ini, banyak masyarakat Indonesia yang kehilangan mata pencarian atau pekerjaan. Virus corona ini haruslah segera diberantas dan ditangani. Ya, salah satunya dengan cara membuat vaksin antivirus corona. Dengan adanya vaksin, insya Allah kita akan terhindar dari virus corona ini. Di awal tahun 2021, Indonesia mengalami fenomena alam atau bencana alam. Corona belum hilang di Indonesia, tetapi Indonesia terkena musibah baru lagi yang datang, yaitu bencana alam yang sangat luar biasa. Ya, salah satunya dampak dari gempa bumi dan banjir, yaitu salah satunya merusak berbagai fasilitas dan rumah-rumah terkena gempa bumi dan banjir. Lebih dari 100 orang yang meninggal dunia karena tertimbun tanah, lumpur atau rumah yang dimilikinya, karena dahsyatnya gempa bumi yang mengguncang tanah dan rumah mereka, sehingga rumah mereka hancur seketika. Orang kaya dan orang miskin mengungsi. Infrastruktur publik rusak parah. Rumah juga hancur dan kerugian perekonomian Indonesia yang disebabkan oleh gempa bumi tersebut mencapai triliunan. Kurang kesadaran atau ketidaktahuan masyarakat tentang adanya prediksi bencana alam. Kapasitas pemerintah yang lemah menyebabkan dampak gempa bumi dan banjir yang parah. Sebagai akibat dari gempa bumi dan banjir, hak-hak dasar warga negara Indonesia dilanggar, yaitu pembatasan kesehatan, nutrisi, perumahan, pendidikan, air bersih, dan lingkungan yang kotor, dengan kerusakan bangunan yang parah. Orang miskin semakin miskin, yang bahkan kembali lagi ke nol, karena semua harta dan kekayaan mereka hancur terkena gempa bumi dan banjir. Aset pemerintah yang telah dibangun dan dirawat selama bertahun-tahun rusak lebur oleh gempa bumi dan banjir. Sangatlah merugikan negara, terutama masyarakat.
yang kehilangan harta kekayaan, benda-benda berharga, dan mata pencarian mereka sehari-harinya. Itu sebagai petani, berkebun dan berternak hancur dan hilang seketika. Sangatlah tidak menguntungkan untuk daerah yang terkena bencana alam ini. Masalah gempa dan banjir ini adalah peristiwa yang sering terjadi di Indonesia, tetapi selalu dianggap remeh dan sebagian besar diselesaikan oleh pemerintah. Pemerintah masih kurang dalam masalah elektronik yang canggih yang bisa memprediksi akan adanya fenomena alam, sehingga memiliki kemampuan untuk mencegah banjir dan bisa mengurangi dampaknya. Sering kali kita lihat dari tahun ke tahun di Indonesia, dari kenyataannya bahwa fenomena alam atau bencana alam semakin sering terjadi di negara kita ini. Dan pemerintah kita itu seharusnya belajar dari pengalaman sebelumnya yang sudah terjadi. Fenomena alam ini adalah kategori bencana alam, di mana kelalaian dan kesalahan manusia mendominasi. Oleh karena itu, dampaknya harus diminimalkan. Pemerintah kita seharusnya meniru atas keberhasilan negara lain dengan cara mencegah terjadi bencana alam dengan korban yang sangat sedikit. Pemerintahan kita seharusnya belajar dari pengalaman sebelumnya, biar negara kita bisa aman, dan jika kalau ada bencana juga langsung terdeteksi oleh perangkat atau alat elektronik yang canggih yang harus dimiliki oleh negara kita, sehingga korban gempa bumi dan banjir tidak terlalu banyak memakan korban. Dan kesadaran diri kita dan masyarakat yang lain pun harus dijaga dan dipatuhi apa yang diperintahkan oleh pemerintah. Jangan buang sampah sembarangan dan menebang pohon sembarangan. Kalau misalkan itu dilanggar, itu bisa menyebabkan longsor dan banjir yang cukup parah. Selain itu, masyarakat yang tinggal di bantaran sungai dianggap sebagai salah satu penyebab meluapnya air sungai, karena terjadi penyempitan alur sungai sehingga bisa menyebabkan sungai makin sempit atau kecil dan bisa menyebabkan air sungai meluap ke daratan pada saat musim hujan tiba. Masyarakat yang tinggal di pinggiran sungai itu bukan karena pilihan mereka, melainkan mereka itu terpaksa tinggal di situ karena mereka miskin, tidak punya tanah dan rumah. Alhasil mereka menetap di pinggiran sungai. Pemerintah segera menangani permasalahan ini biar bangsa Indonesia bebas dan terhindar dari bencana alam. Kesimpulan, kita sebagai mahasiswa harus membantu dan mendukung program pemerintah dalam mencegah atau membasmi virus corona. Dan kita juga sebagai mahasiswa-mahasiswi harus saling mengingatkan kepada masyarakat tentang adanya fenomena alam yang sering terjadi. Virus corona adalah virus yang sangat mematikan saat menyerang organ tubuh manusia. Saran dari esai ini, mari kita berdoa di tahun ini biar virus corona dan fenomena alam di Indonesia tidak akan terjadi lagi, terutama virus corona harus segera dimusnahkan atau dihilangkan di Indonesia. Yang pada intinya kita itu sebagai mahasiswa-mahasiswi harus selalu mengingatkan masyarakat tentang selalu berjaga jarak, mematuhi protokol kesehatan, jangan buang sampah sembarangan, dan jangan tebang pohon di hutan sembarangan, karena dampaknya itu akan berakibat fatal ke kita juga. Cukup sekian dari saya, hanya ini yang saya bisa sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan bila ada kata-kata yang salah atau kurang baik mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.